Di siang hari ini kita akan membahas tentang membangun kota dengan kearifan lokal yang akan dipandu oleh sahabat saya, Miss Stevi Adam. Dia adalah koordinator program studi sistem informasi di Universitas Universal. Oke, Mbak Stevi, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ade. Adam, Karir Kegiatan saya adalah koordinator program studi sistem informasi di Universitas Universal. Ini hari ini saya akan memandu sesi diskusi ini dengan orang-orang yang luar biasa hebat, ya, yang pastinya sudah berpengalaman dalam hal membangun kota dengan kearifan lokal, seperti itu. Langsung saja, karena waktu kita tidak banyak, setiap pembicara itu akan diberikan waktu selama 10 menit dan akan saya timer. Jadi silahkan kepada para panelis untuk memberikan insight-nya, pengalaman dan inspirasi juga mengenai membangun kota dengan kearifan lokal. Saya langsung saja ke yang pertama. Di sini ada saya bingung mau manggil bapak atau mau manggil abang, tapi kayak manggil abang aja deh, karena kayaknya lebih jiwanya lebih jiwa muda. Baik, saya persilahkan untuk Abang Firmansyah selaku Sekretaris Himpunan Cerdik Pandai Muda Melayu. Silahkan Bang Firman, waktunya. Terima kasih Mbak Stevi. Bisa dengar suara saya Pak? Bisa dengar suaranya Mbak? Bisa saya dengar. Mbak, izin, saya ada slide, saya mau bagikan ke ya, mau share screen ya? Sebentar, ya. Saya minta tim untuk ininya. Langsung saja sudah bisa share screen di situ. Oke, bentar Mbak ya. Oke. Udah masuk. Sudah bisa kelihatan Pak ya, yang saya bagikan di komputer? Sudah Pak, silahkan, sangat jelas sekali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya juga berterima kasih kepada panitia sudah memberikan kepercayaan untuk saya sebagai perwakilan dari Cindai Cerdik Pandai Muda Melayu untuk menerangkan, atau bukan menerangkan sih, lebih sharing kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang pengalaman atau perjalanan hidup yang pernah dilalui. Mungkin di sini saya mengambil tentang tema membangun kota dengan kearifan lokal karena saya tinggal di Kota Batam. Jadi saya coba bercerita sedikit tentang Kota Batam dan tujuan dari membangun kota, kearifan lokal yang dilakukan Kota Batam seperti apa. Mungkin lebih ke sharing. Masuk ke dalam kota, yaitu Kota Batam. Ini salah satu simbol atau kebanggaan dari masyarakat Kota Batam. Di sini ada gambar jembatan Barelang, ada masjid raya dan jalan dan lain-lain. Selanjutnya saya menjelaskan sedikit tentang sejarah Kota Batam, yang mana Kota Batam adalah merupakan sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, yang wilayah daratan seluas 715 km, sedangkan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 1.570 km persegi. Dan jumlah penduduk Kota Batam saat ini mencapai lebih kurang 1.236.399 jiwa, kurang lebih segitu, dan menyebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Yang mana Kota Batam memiliki letak yang sangat strategis, berada pada jalur pelayaran internasional. Kota ini juga memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, yaitu negara Singapura dan negara Malaysia. Dari segi pertumbuhan ekonomi, Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Itu saya ambil referensi sumber dari
beberapa sumber yang ada di Kota Batam. Selanjutnya, dari aspek sejarah, terdapat pada dekade 1970-an, Kota Batam dibentuk dengan tujuan awal untuk menjadikan Pulau Batam sebagai Singapurnya Indonesia. Itu tujuan konsep awal dari pemerintah di zaman waktu itu, kita ingat di zaman Bapak almarhum B.J. Habibie. Selanjutnya sesuai dengan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam atau yang dikenal dengan Otorita yang sekarang juga berubah menjadi BP Batam, dengan yang lahir dari terbitnya Undang-Undang nomor 553 tahun 1999 dan Kepres 47 kalau nggak salah itu ya. Terus Kota Madia atau administrasi Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yakni pemerintah Kota Batam yang sekarang kita kenal dengan pemerintahan Wali Kota Batam yang dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Rudi. Dan juga adanya BP Batam dipimpin juga oleh Wali Kota Batam kita Bapak Haji Muhammad Rudi Kota Batam. Selanjutnya di sini tentang kearifan lokal tetap dijaga dalam pembangunan Kota Batam sebagai kota cerdas. Yang mana di sini masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Beragama suku dan golongan itu antara lain adanya suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, Tionghoa, Bugis Makassar, Flores, dan beberapa suku dari wilayah Indonesia Timur lainnya. Walaupun beragam suku dan golongan, namun masyarakat Kota Batam sangat kondusif dalam melakukan kehidupan sosial dan interaksi sosial sehari-hari. Hal ini juga karena berpayung kepada budaya Melayu yang merupakan budaya asal dari Kota Batam, yaitu tanah bumi Melayu yang dikenal dengan seperti itu, yang terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika dan menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial, politik serta budaya dalam masyarakat. Di sini masih tentang kearifan lokal, yaitu pemerintah juga terus berkomitmen menjaga kelestarian budaya sebagai upaya keseimbangan atau kearifan lokal yang telah ada sejak dulu di tengah kemajuan zaman. Pemerintah juga menetapkan kawasan Kampung Tua. Ini kawasan Kampung Tua sekarang lagi hangat di Kota Batam, itu tadi membangun kota tidak mengenyampingkan kearifan lokal, salah satunya terhadap Kampung Tua yang ada di Kota Batam, yang mana di Kampung Tua ini tempat masyarakat lama atau asli yang sudah memiliki 7 atau 4 generasi yang ada di Kota Batam, sehingga dinobatkanlah sebagai kota atau Kampung Tua yang berada di Kota Batam. Itu 37 titik yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam, yaitu 12 kecamatan. Selanjutnya juga pemerintah membangun Kota Batam dengan kearifan lokal, salah satunya tidak menghilangkan sejarah dan budaya seperti membangun monumen-monumen seperti alat musik atau gasing atau yang lain-lain untuk mengingatkan bahwa Kota Batam ini mempunyai tuan di negerinya, yaitu tadi suku Melayu. Dan seperti yang kami sampaikan dalam setiap pertemuan, seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah konsep Kota Batam sekarang, walaupun beragam suku yang ada di Kota Batam. Sedangkan konsep tujuan dari pemerintah sekarang, selain tujuan sebagai kota industri, karena pelemahan ekonomi global ini, sehingga pemerintah mengambil inisiatif merubah dari kota industri Kota Batam menjadi kota wisata. Itu tadi kota wisata kan banyak untuk mengalihkan atau membangkitkan ekonomi yang ada di Kota Batam dengan beberapa konsep, yaitu konsep pintar, sosial, cerdas, dan lingkungan cerdas. Di sini tadi saya sampaikan tentang kearifan lokal pemerintah Kota Batam, membangun kota dengan kearifan lokal ini tadi, tidak menghilangi jejak-jejak sejarah seperti salah satunya Kampung Tua. Ini contoh-contoh gambar, yaitu tentang Kampung Tua yang ada di Kota Batam. Di sini ada Tugu Kampung Tua, terus gerbang Kampung Tua, ini gerbang Kampung Tua Teluk Mata Ikan yang ada di Nongsa. Selanjutnya Tanjung Buntung yang ada di Bengkong, Kecamatan Bengkong. Ini monumen-monumen kearifan lokal yang dibangun oleh pemerintah Kota Batam untuk mengingatkan bahwa tentang alat musik Melayu, permainan kerakyatan Melayu. Di sini juga ada
panggung untuk perkawinan. Di sini selanjutnya lembaga adat Melayu. Ini juga membangun kota tanpa meninggalkan kearifan lokal sehingga pemerintah menciptakan suatu gedung, yaitu gedung lembaga adat Melayu, yang mana gedung ini sering merupakan menjadi wadah tempat pertemuan masyarakat Kota Batam, yaitu masyarakat Melayu asli Kota Batam, untuk melakukan diskusi atau kegiatan adat, atau yang dikenal juga dengan yang beberapa contoh yang ada di sini tentang adat Melayu itu kapur siri. Ini ada contoh gambarnya, itu wali kota dan mantan wali kota ada Pak Kadir sebagai pembina LAM Kota Batam. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktu yang diberikan oleh panitia hanya 10 menit. Hanya itu saya sampaikan, mungkin lebih ke diskusi karena saya lihat di sini juga ahli-ahlinya semua nih dari beberapa kota, sehingga saya juga agak ragu ingin menjelaskan atau memberi pengalaman atau mengajar nih. Tapi karena saya juga background dosen, tapi pikir ini ahli semua, jadi saya lebih sharing tentang pengalaman atau memperkenalkan Kota Batam karena saya di Kota Batam. Mungkin itu panitia, saya kembalikan ke panitia, mungkin kalau sharing tanya jawab kita persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Firmansyah sudah memperkenalkan bagaimana Kota Batam, atau lebih tepatnya pemerintah Kota Batam membangun Kota Batam dengan kearifan lokal, dengan adanya kampung tua, kemudian juga membuat monumen-monumen untuk membuat masyarakat ingat bahwa meskipun modern kita tetap ada kearifan lokal yang harus dijaga. Kita akan lanjut dulu ya ke pembicara selanjutnya, nanti baru kita akan buka sesi tanya jawab. Seru sekali. Selanjutnya di sini ada Pak Alpano Priandes selaku founder dari Ruang Urban Indonesia. Baik Pak Alpano, langsung saja saya berikan waktu 10 menit untuk bisa memaparkan materinya atau bercerita menginspirasi kita semua. Silahkan Pak Alpano. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kami dari Ruang Urban Indonesia mengucapkan terima kasih pada Batam Community Network telah mengundang kami untuk dapat berpartisipasi dan berperan dalam forum ini. Sedikit memperkenalkan diri, kami dari Yayasan Ruang Urban Indonesia atau disingkat dengan RUBI, yaitu adalah sebuah lembaga non-profit untuk studi perkotaan dan daerah yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Batam. RUBI hadir untuk membantu mengatasi masalah perkotaan melalui proses perencanaan yang lebih baik dan juga memberdayakan warga untuk berpartisipasi dan aksi kolektif serta menjadi fasilitator antara pemerintah dan warganya untuk membuat keputusan yang inklusif tentang tata kota dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan urban. Jadi tujuan RUBI itu salah satunya itu menguraikan dan menghubungkan simpul-simpul elemen perkotaan agar terbentuk simpul wajah kota sehingga terwujudnya ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan harapan dari visi misi kota. Bekerja sama dengan pemerintah, swasta, asosiasi profesional, dan komunitas-komunitas masyarakat perkotaan menjadi pendamping atau fasilitator antara pemerintah dan warganya serta ruang kotanya, mengedukasi masyarakat dalam proses perencanaan wilayah dan kota, memfasilitasi partisipasi warga, serta aksi kolektif dalam kegiatan penataan ruang wilayah dan kota, memberdayakan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang bijaksana dan inklusif terhadap perencanaan kota mereka, dan menciptakan peluang kerjasama memperoleh sumber informasi dan pendanaan untuk efektivitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang perkotaan dan daerah. Jadi fokus RUBI yaitu terkait dengan perumahan, transportasi, ruang terbuka publik, industri, lingkungan, hak pejalan kaki di jalan raya, dan sebagainya. Jadi dengan berkembangnya Kota Batam yang secara fisik telah menjadi daerah metropolis, berikut dengan masalah urbanisasinya itu memerlukan strategi yang efektif dalam perencanaan pembangunan. Sungguhnya tujuan utama dari perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah kota, karena perencanaan pembangunan diwujudkan dalam
penataan ruang wilayah kota itu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian maka perlunya kualitas rencana pembangunan dan rencana tata ruang kota yang baik, konsisten, adanya komitmen bersama, adanya peran serta masyarakat. Nah, pembangunan di Batam pada saat ini, sekarang ini sudah tidak bisa lagi dengan pendekatan konsep top down dari atas ke bawah, tapi lebih kepada bottom up, dari bawah ke atas. Nah, salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Nah, masyarakat dapat turut terlibat dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan, dalam ini diwujudkan dalam penataan ruang, karena pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan tata ruang kota yang baik dalam rencana tata ruang wilayah. Jadi dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian itu masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam proses penyusunan tata ruang, di mana kita ketahui sekarang Batam ini lagi menyusun Perda RT/RW Kota Batam dan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam. Kita tahu Batam ini rencana tata ruang masih menggunakan Perpres 87/2011. Dari 2011 sampai 2020 tentu itu menggunakan Perpres yang lama, banyak hal yang harus disesuaikan dan dirapikan sesuai kaedah-kaedah tata ruang. Dan kita berharap semoga pemerintah dan pihak legislatif dapat segera mewujudkan terbitnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini, sehingga mempunyai landasan dasar guideline dalam arah pembangunan Kota Batam untuk 20 tahun ke depan. Nah, tentu tadi kalau saya bilang Batam ini sudah tidak bisa lagi sistemnya pakai pendekatan top down dari atas ke bawah, tapi lebih mengikutsertakan masyarakat dari bawah ke atas. Jadi pendekatan lebih pendekatan lebih bottom up. Kalau kita lihat pembangunan awal Batam, tadi Pak Firmansyah sudah banyak cerita tentang Batam ya, konsep Batam dan sebagainya. Mungkin kalau kita flashback Batam pada tahun 70-an, memang konsep pada tahun 70-an itu Batam bisa menggunakan pendekatan top down dari atas bawah, karena Batam memang dibangun dari nol. Nah, kita tahu Batam itu dikembangkan Pertamina sejak tahun 1969. Pada tahun 1972 itu diputuskan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 72 untuk meneruskan pembangunan daerah industri Pulau Batam dengan biaya oleh Pertamina pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 73 dengan Kepres nomor 41 tahun 73 itu ada partisipasi pemerintah secara langsung diwujudkan. Nah, pada waktu krisis Pertamina tahun 75 atau 76 itu pembangunan di Batam itu mulai menyurut. Nah, pada waktu itu telah dilakukan pembukaan dan pembangunan daerah Batu Ampar, Sekupang, dan Pantai Timur. Khususnya di Batu Ampar dan Sekupang, pembangunan dilakukan lebih pesat, meliputi pelabuhan, sekolah, perkantoran, rumah sakit, perumahan, pembangkit tenaga listrik, dan penyediaan air bersih. Nah, di Batu Ampar itu ada beberapa kegiatan industri telah mulai beroperasi, usaha peternakan, perikanan, industri telah dikembangkan di sekitar Sekupang, Batu Ampar, dan Pantai Timur. Setelah tahun 76, pengembangan Pulau Batam itu diambil alih oleh pemerintah dengan berbagai bentuk kesulitan berusaha menyelesaikan beban tersisa yang demi program berupa pekerjaan pemeliharaan yang terpenggalai disertai dengan penyusunan program baru yang mendesak pada saat itu. Nah, sementara itu pengembangan yang telah dilakukan oleh Pertamina atas bantuan konsultan asing kalau kalau nggak salah itu tahun 72 dan juga disesuaikan lagi dengan bantuan konsultan dari Sirup tahun 77 sampai 78. Nah, seluruh Pulau Batam dan beberapa pulau kecil sekitarnya itu pada saat itu memiliki penduduk hampir sekitar 17.700-an jiwa di tahun 1970. Nah, penduduk asli berjumlah itu kurang lebih 6.000 jiwa menyebar dalam bentuk kelompok-kelompok permukiman di sekitar 30-100 kepala keluarga di beberapa tempat seperti Pulau Patam, Tanjung Riau, Teluk Jodoh, dan sebagainya. Itu yang namanya Kampung Tua sekarang. Nah, sejak dimulainya pembangunan oleh Pertamina,
dan masuknya PT Ingram yang sekarang namanya PT Midermont di Batu Ampar, lokasi pemukiman di Jodoh yang semula berjumlah 300 jiwa tahun 1968 itu meningkat dengan pesat menjadi 4.000 jiwa di tahun 72 dalam bentuk kegiatan perdagangan eceran, dan pada tahun 1979 itu pertama menjadi sekitar 7.000 jiwa. Nah, dari seluruh jumlah penduduk yang ada, kurang lebih 2.000 diantaranya adalah pendatang yang bekerja pada kegiatan-kegiatan industri yang telah ada. Sedangkan sisanya itu adalah pendatang yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Jadi pada saat itu Batam itu masuk sebagian dari Kecamatan Belakang Padang. Tahun 70-an itu kita masih menggunakan istilah kepenghuluan itu. Ada kepenghuluan Pulau Bulu, Nongsa, Patam, Kabil, Ngenang, dan Sebeduk. Tahun 77 itu sekitar penduduk itu sekitar jumlahnya yang tadi itu kepenghuluan itu sekitar 16.000 atau 17.000 kalau salah. Nah, adapun pola mata pencarian penduduk pada saat itu hampir dari 100% itu perdagangan itu 40% mata pencarian penduduk, pertanian itu sekitar 30-an persen, sisa itu jasa, konstruksi, dan industri. Nah, mata pencarian penduduk asli pada saat itu adalah perikanan dan pertanian, sedangkan mata pencarian pendatang baru adalah bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Nah, semenjak pembangunan Pulau Batam, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama di sektor perdagangan, permukiman sejodoh telah meningkat pesat, yang semula berjumlah 3.300 jiwa tahun 1968, meningkat dengan pesat menjadi 4.000 jiwa tahun 1972, dan menjadi 7.200 jiwa di tahun 1979. Nah, penduduk yang bekerja di sektor industri, pemerintahan, dan jasa konstruksi berjumlah sekitar 2.100-an jiwa. Fasilitas sosial yang ada terbatas, terutama diperuntukkan mereka yang langsung bergerak di bidang pengembangan Pulau Batam, seperti sekolah dasar, rumah sakit, air minum, listrik, dan perumahan. Keadaan prasarana jalan pada saat itu hampir seluruhnya merupakan jalan tanah di Batam. Fasilitas angkutan di dalam Pulau Batam terbatas pada kendaraan milik pemerintah, sedangkan angkutan umum keluar masuk pulau masih sangat terbatas pada hubungan feri dan kapal yang frekuensinya masih rendah, walaupun relatif telah dapat, walaupun ada tapi relatif memenuhi tingkat kebutuhan yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat pada saat pembangunan awal itu memang membutuhkan peran serta pemerintah terutama untuk dapat melaksanakan pembangunan. Tapi pada saat sekarang ini, kita ketahui Batam sudah berubah menjadi kota metropolitan. Kita tahu tahun 2015, The Guardian, salah satu koran di Inggris, memberitakan Batam kota paling cepat tumbuh di dunia nomor 1. Itu datanya didapat dari konsultan Amerika Demografia yang menyatakan di dalam beritanya itu pertumbuhan penduduk rata-rata 7% per tahun. Mungkin itu debatable ya, masih bisa masih bisa dipertanyakan. Tapi memang terbukti Batam yang dari tahun 70 kosong tanpa pembangunan sekarang menjadi kota metropolitan. Tren yang sekarang adalah perlahan-lahan high-rise building, bangunan pencakar langit, perlahan-lahan mulai tumbuh semakin banyak di Batam. Nah, ini berarti apalagi dengan berbagai macam beragam suku bangsa, etnis, dan sebagainya, itu Batam akhirnya tumbuh menjadi kota urban yang memiliki banyak komunitas-komunitas. Nah, ini sudah tidak lagi bisa mendengar dengan pendekatan top down, tapi dari bottom up. Jadi perencanaan itu penting ya, karena perencanaan adalah suatu investasi, kegiatan untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dari sekarang ini. Nah, sebuah perencanaan dinyatakan berhasil manakala proses perencanaannya dilaksanakan secara partisipatif, semua komponen komunitas, dan outputnya mengakar di tatanan kehidupan komunitas. Dengan kata lain, diakui sebagai bagian dari proses kehidupan sosial di wilayahnya. Jadi fungsi perencanaan pembangunan itu secara partisipatif yang kita lakukan saat ini kan mencoba untuk berpartisipasi dalam pembangunan ya dengan komunitas itu fungsinya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan visi dan misi bersama dalam suatu kawasan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian di kawasan, mengembangkan ide masyarakat, mengakomodir seluruh permasalahan yang ada, dan mempertimbangkan seluruh komponen dan elemen pembangunan di kawasan. Jadi pembangunan berbasis pada komunitas yang mengedepankan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki akses
komunitas ke sumber daya kunci, terutama mereka-mereka yang golongan menengah ke bawah, kategori miskin, harus mempunyai akses dapat masuk ke sumber daya kunci, dan pada akhirnya dapat mempercepat mobilitas sosial yang mengarah pada perbaikan struktur sosial. Jadi konsep dasarnya adalah mengajak dan mendudukkan masyarakat sebagai subjek dan pelaku penentu kebijakan melalui pendekatan komprehensif dari segi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan paling utama. Jadi pembangunan berbasis masyarakat itu dikenal sebagai konsep pembangunan yang lebih membuka ruang untuk masyarakat agar dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan, sehingga pembangunan dapat mengacu dengan kebutuhan memanfaatkan potensi yang ada demi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat sebagai variabel yang harus kita perhatikan, indikatornya adalah kontribusi, dukungan, komitmen, dan kerjasama dan keahlian. Jadi mulai saat ini Ruby dan kami juga, saya sebagai perencana kota, pengen coba mengidentifikasi, menginventarisasi, mendata, serta memetakan nih jumlah komunitas-komunitas yang ada di Batam, sehingga mungkin dengan adanya data inventarisasi ini bekerjasama dengan BCN dapat mengakomodir nih komunitas-komunitas yang membutuhkan ruang kota untuk berekspresi di ruang kota Batam. Misalnya komunitas sepeda pasti membutuhkan ruang jalur sepeda di ruang kota Batam. Contoh lagi misal komunitas kaligrafi apa yang itu mungkin membutuhkan ruang untuk bisa berekspresi, menyalurkan seninya di dinding-dinding kota Batam, sehingga ada sentuhan seni di dinding sehingga mempercantik estetika kota. Atau mungkin ada pencinta komunitas kapal-kapal remote kontrol, kapal RC, membutuhkan ruang terbuka dalam bentuk danau kah, kolam kah yang dapat bermain di ruang kota. Nah, seperti itu kita mencoba untuk membantu mengidentifikasi dan dapat menyalurkan informasi ini kepada pemerintah, sehingga pemerintah setempat dapat menyediakan ruang-ruang untuk masyarakat, terutama komunitas berekspresi di ruang kota. Jadi mungkin seperti itu aja penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alvano, pemaparannya jelas sekali, di mana Pak Alvano menjelaskan bagaimana pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan kota, atau lebih tepatnya dalam perencanaan pembangunan kota. Wah, keren sekali, ada dua orang yang sama-sama dari Batam, hafal sejarah Batam, kita jadi sama-sama belajar ya. Mungkin orang Batam pun belum tentu hafal gitu, tapi Pak Alvano dengan lancarnya menjelaskan bagaimana sejarah kota Batam, ditambah tadi lagi ada Bang Firmansyah juga menjelaskan bagaimana kearifan lokal tetap dijaga dalam pengembangan kota. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang selanjutnya, pembicara atau panelis selanjutnya ada Pak Lili. Halo Pak Lili, saya senang sekali bertemu dengan Pak Lili. Kita terakhir ketemu sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Lili bilang nanti undang saya, tapi karena COVID jadi undangannya lewat virtual aja ya Pak ya. Saya tahu Pak Lili ini keren sekali, kiprahnya membangun kota kreatif itu banyak sekali, inspiratif sekali. Walaupun saya manggilnya bapak-bapak, tapi Pak Lili ini jiwa mudanya luar biasa. Hari ini hadir dengan pakai blankon, selaku founder dari CCN Solo kalau nggak salah, founder Solo Kreatif. Silakan Pak Lili, waktunya ada 10 menit buat Pak Lili menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih sekali ya waktu yang diberikan oleh Kak Stevi ya. Pertama-tama saya sapa dulu untuk teman-teman semuanya yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam kebajikan, salam sehat selalu ya, semuanya sehat semuanya di seluruh Nusantara. Dan tadi saya juga mengucapkan selamat untuk launching daripada BCN, Batam Communities Network, ini yang kita tunggu-tunggu. Selamat untuk Kak Elmi yang sudah berhasil kita racuni ya. Setelah bertahun-tahun akhirnya mau ini bisa terjadi semuanya ya. Terima kasih semuanya ini. Dan juga untuk itu di awalnya melambung-lambungkan saya gitu, terus sampai di closing statementnya ini orang tua dengan jiwa muda. Wah, ini nggak enak ini nggak enak nih bener.
Benar-benar nggak enak ini. Bagaimana bisa disebut orang tua kalau WHO itu menetapkan usia pemuda itu sampai 60 tahun. Nah, saya ini kan baru 39. Nah, berarti saya ini remaja, belum sampai tua. Begitu, Kak Stevi ya. Ya, itu ada Kak Yudi, saya sapa dulu, Dinda Yudi, Dinda Rama, ini luar biasa. Ini teman-teman main saya semua ini, ya. Ada Kang Trino. Nah, kalau Kang Trino memang agak tuaan dikit sih, kalau Kang Trino emang benar, ya. Sorry. Wah, ada Mas Riko, ini teman naik motor ya, teman nyanyi. Ini kita anak gaul semua ini pokoknya nih. Ya, ada Kak Elmi juga ya. Baik, saya untuk meningkat waktu, kelihatannya saya butuh dibantu untuk share sedikit cerita mengenai Solo Creative City Network. Silakan untuk panitia bisa membantu. Saya mencoba untuk share, kelihatannya belum berhasil. Ya. Terima kasih. Ini saya membuka paparan saya semuanya dengan Solo Creative City Network sesuai dengan 10 prinsip kota kreatif. Kita selalu menempatkan poin pertama atau prinsip pertama itu adalah kota yang welas asih. Nah, ini tagline kita pada hari ini adalah kota yang welas asih. Oke, silakan dilanjut untuk masuk berikutnya. Ya, teman-teman, semuanya kita bisa melihat yang ada di sini. Kita ada the world most creative cities ya. Kita bisa lihat peringkat tertinggi masih dipegang oleh Tokyo, kemudian ada New York ya. Langsung turun di bawahnya juga ada New York, ada selanjutnya ada Los Angeles ya, ada Rusia, San Francisco. Ya, kota-kota itu menempati posisi yang cukup prestisius ya. Jadi pertama Tokyo, New York, Paris, London, Los Angeles, San Francisco, Berlin dan seterusnya ya. Kita masuk ke berikutnya, ini sebagai awalan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, kita semua percaya dan mengamini bahwa untuk membuat sebuah tempat, kalau saya mengutarakan kota, itu sebetulnya lebih ke arah tempat ya. Pengertiannya bukan kota sebagai sebuah tatanan administratif, karena di Indonesia kita mengenal ada kabupaten, ada desa, ada kabupaten, ada kota. Nah, kita bicara di Indonesia Creative Cities Network, kota ini atau cities ini lebih ke arah kepada tempat ya. Jadi kita mengutarakan tempat. Nah, kita percaya semuanya bahwa yang dibutuhkan untuk sebuah tempat itu menjadi kreatif tentunya butuh ekosistem kreatif ya, atau kreatif engine-nya. Ini kalau bahasanya dari founder kita Pak Paulus Mintarga itu Ketua Dewan Suro kalau bicara itu selalu engine kreatif gitu kalau ngomong ya. Nah, jadi kita punya apa? Engine kreatif kita itu ada pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi. Atau biasa kalau kita lebih singkat dengan kata-kata ABCGM. Nah, itu lebih gampang ya. Akademis, bisnis, community, government, dan plus media, biasanya begitu. Maka kita selalu mengutarakan quadruple helix plus ya. Dan masing-masing pihak mempunyai peranannya sendiri-sendiri. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kita coba gagas di Indonesia Creative City Network ini adalah menyediakan platform untuk kita semua tadi berkolaborasi. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian, juga Pak Alfiano mengatakan kita ini butuh untuk melakukan sesuatu perubahan di mana semua kebijakan itu bisa dibuat bottoms up. Itu kita mengamini itu juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, kata kuncinya adalah dikatakan di sini ya. Ini saya ambil dari Southeast Asian Creative Cities Network. Ini mengatakan bahwa kata kuncinya itu adalah 3C. 3C atau 3C, Connect, Collaborate, Commerce. Yang itu harus terjadi di tatanan government, kemudian di business sector, di communities, dan di academic. Jadi di tadi yang seperti yang saya utarakan ABCG ya. Di ABCG-nya harus ada peranannya masing-masing sudah pasti. Di government itu adalah support and policy and infrastructure, kemudian business sector itu support di business hub-nya, kemudian academic pasti di HRD-nya, di research and development, komunitas atau kita ini semua menjadi network community hub ya. Jadi kalau Batam menempatkan sebagai Batam Create Communities Network itu sudah sangat tepat sekali, karena komunitas itu memang harus menjadi hub untuk jejaring, merupakan sebuah tempat untuk berkumpul dari kita semua yang ada bergerak di forum sektor lintas komunitas. Kita lanjut berikutnya. Ya, nah ini ada semuanya tugas masing-masing ya. Nanti
bisa dibagi, bisa di-share. Saya minta tolong admin nanti bisa membantu meng-share materi saya, jadi saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Ya, lanjut aja berikutnya supaya tidak lewat 10 menit. Nah, kalau kita cerita Solo, ya ini menarik nih. Jadi kita ini cerita mengenai Solo Creative City Network. Saya diminta Kak Elmi cerita. Solo itu berhutang terus terang kepada Presiden Jokowi Widodo, yang waktu itu menjabat awal karir di pemerintahan sebagai wali kota Solo, atau nama administratifnya wali kota Surakarta. Ya, beliau inilah kenapa saya mengatakan Solo berhutang kepada Jokowi. Karena beliau inilah yang membuka pintu government lebar-lebar kepada semua quadruple helix plus itu untuk masuk. Bahkan sampai teman-teman media itu menyebut Jokowi itu sebagai media darling. Ya, ada istilah itu karena sedemikian welcome-nya terhadap media. Nah, tidak hanya kepada media, kepada komunitas, kepada akademisi, kepada bisnis, beliau ini membuka pintu sebesar-besarnya, dan beliau inilah yang mengaktifasi sebuah forum yang bernama FEDEP di kota Surakarta, yaitu Forum of Economic Development and Employment Promotion. Ya, jadi ini memang beliau ini memang membuka jaring untuk kita semua helix yang ada di kota itu untuk duduk bersama dan bertemu dan minimal ngobrol dulu. Ya, itu yang paling penting karena sebelumnya hal-hal itu selalu menjadi kendala buat kita. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikut. Slide berikut ini adalah pada mulanya, ya. Setelah kita bicara asal muasal kita berutang kepada Jokowi, sekarang kita bicara pada mulanya. Itu yang terjadi di kota Solo, di mana pada tanggal 22 sampai 25 Oktober 2015 kita berhasil, ya, menelurkan sebuah kegiatan yang bernama Indonesia Creative Cities Conference. Ya, di mana ini kegiatan yang berdasarkan kepada conference, tadi itu ada dilihat di situ ada di flyernya, conference, expo, performance, dan creative awarding. Nah, sebetulnya itu titik fokusnya hanya 3, conference, creative expo, sebetulnya celebration. Nah, Solo Polah yang ada di sampingnya itu adalah celebration. Setelah semuanya selesai, seperti biasa kultur kita ini adalah negara agraris. Semua nenek moyang kita dulu setelah panen kita pasti mengadakan perayaan. Nah, ini perayaan kita itu Solo Polah namanya, ya. Pada waktu itu kita ada konferensi, ada pameran produk kreatif, seni pertunjukan, sampai kita tutup jalannya semua. Nah, kita lanjut ke slide berikut. Ya, kita masuk ke ini kriwian dadi grojokan. Nah, ini kata-kata peribahasa Jawa, ya. Peribahasa Jawa yang mengatakan kriwian itu adalah percikan atau aliran air kecil di selokan yang tiba-tiba jadi grojokan. Grojokan itu air terjun. Nah, di situ saya gambarkan teman-teman bagaimana kita mengawali semuanya. Di situ ada founding father kita, Pak Paulus Mintarga bersama Menteri Pariwisata Arif Yahya saat itu, yang mengamini konsep yang diajukan oleh Indonesia Creative City Network. Sehingga pertama kali kita memang disupport pada waktu itu oleh Kemenpar untuk mengadakan Indonesia Creative Cities Conference yang pertama di Surakarta. Nah, itu grojokannya yang teman-teman lihat di sebelah kanan itu jutaan, mungkin udah nggak tahu itu miliaran manusia itu tumplek-blek di jalan. Itu jalan, bayangkan itu jalan utama kota Surakarta, namanya Slamet Riyadi. Jalannya sampai nggak kelihatan itu jalannya di mana, yaitu orang semua sudah, itu luar biasa itu. Oke, kita lanjut slide berikut. Nah, akhirnya teman-teman, apa yang kita selalu kembangkan bersama pemerintah kota Surakarta, kita selalu bicara, kita selalu tukar-menukar update data dan juga apa yang bisa kita lakukan, karena kota Surakarta ini kan memang kota yang tidak punya apapun, ya. Saya pernah ada satu cerita yang lucu sekali, ya. Saya punya pembicara, kita mengundang pembicara pada waktu itu yang berangkat, kalau tidak salah beliau itu dari waktu itu berangkat dari Edinburgh ya. Landingnya akan lewat transit dulu di Singapura, kemudian ke Jakarta, tidak ada langsung, kemudian baru ke Solo. Nah,
teman-teman, pada waktu dia landing di Solo ini ada cerita lucunya. Dia telepon ke saya panik gitu. Dia bilang, Lili, dia bilang gitu. Ya, ini langsung terjemahan bebas aja ya. Terjemahan bebas aja langsung dia bilang, gua keliru naik pesawat nih, katanya. Hah? Saya bilang, mana bisa lu keliru naik pesawat, kan tiketnya gue yang beliin. Aku yang beliin kamu tiket kok. Bisa kamu salah naik pesawat? Nah, gitu kan. Emang naik bus. Terus dia bilang, iya nih bener. Aku nggak landing di Solo ini. Hah? Mana mungkin? Aku bilang, wah saya mulai ragu ya. Wah ini saya mulai ragu. Karena waktu itu memang kita terbangin dengan budget ya dari Jakartanya ya. Kita pilih pesawat budget, kita nggak sebut merek ya. Kita sebut pesawat budget ini, wah saya mulai curiga. Jangan-jangan diterbanginnya keliru bener ini. Nah, nggak taunya dia bilang, terus saya waktu itu menanyakan, lu landing di mana? Kowe landingnya ngendi? Kamu mendarat di mana? Wah, terus dijawab sama dia, ini aku mendarat di Adi Sumarmo Airport of Boyolali katanya. Langsung saya ngakak-ngakak teman-teman ya. Saya ketawa guling-guling gitu. Aduh, ya benar juga memang Boyolali Solo memang benar. Nah itu menunjukkan teman-teman benar airport itu ada di kabupaten sama. Nah jadi itu tapi menggambarkan Solo itu hanya 42 km persegi. Industri yang ada di Solo itu semuanya ada di sekitar kabupaten ya, ada di daerah ada kabupaten sekitarnya. Jadi yang dimiliki Solo itu sebetulnya hanya apa? Yang dimiliki Solo itu sebetulnya hanya sebagai hub. Tidak bedanya dengan Kota Batam. Kita senasib sebetulnya. Kita ini hanya memiliki kita menjadi hub dari 6 kabupaten itu dan kita hanya memiliki sektor yang bisa kita jual itu adalah perdagangan jasa budaya ya, berbasis dengan kebudayaan. Nah, maka dari itu kita berusaha supaya mengemas Solo ini selalu menjadi international my city ya. Tapi memang international my city juga tidak mudah kalau bandaranya tidak internasional. Beda dengan Batam yang memang konsepnya sangat erat ya. Kemarin saya sempat dengar Kak Elmi mengatakan konsep-konsep awal si Jori itu menarik sekali, memang betul sekali. Nah, beda sekali di Solo memang, maka dari itu kita berusaha supaya kita ini bisa mengolah Solo dengan apa yang ada di sekitar Solo. Nah, ini kan pola orang kreatif kan harus begitu. Kita tidak boleh mengutuki kegelapan, kita harus menyalakan lilin kan begitu. Nah, apa yang ada di kota Solo ini coba kita emphasize ya, bagaimana kenyamanan di Solo, tinggal di Solo ini nyaman, biaya hidupnya rendah, pendidikan bagus, terhadap difabel kita sangat ramah, kota yang nyaman terhadap anak dan sebagainya, yang itu akhirnya membawa kota Solo itu menjadi kota yang paling nyaman untuk ditinggali se-Indonesia ya. Jadi ada indeksnya itu harus berdasarkan pangan, tempat ibadah, air bersih, pendidikan, kesehatan. Kita itu rank nomor 1 ya, dengan nilai 66,9, nomor 2 Palembang. Palembang, nah ini ada Dinda Yudi 66,6%, terpaut sedikit dengan Palembang. Nomor 3 ada Balikpapan, Balikpapan kita punya Kak Sani di sana 65,8%. Kemudian nomor 4 kita punya Denpasar. Wah, Denpasar mah luar biasa, kita punya semua dari mulai ada Beli Gus Agung Gunartawa sampai Beli Wena, semuanya ada di daerah sekitar Denpasar. Kemudian nomor 5 kita punya Tangsel, ada Mas Hilmi ya di Tangsel. Sorry Mas, cuma jadi nomor 5 ya, 65,4%. Kemudian ada nomor 6 Semarang 65,4%. Ya, ini ada Kak Anggit, Kak Adin, Histeria ya di sana ya. Ternyata Semarang walaupun dekat sekali ya, Semarang dengan Solo itu cuma 1,5 jam atau 2 jam, tapi ternyata peringkatnya jauh banget itu. sorry bro. Nomor 7 ada Banjarmasin ya, 65,1%. Kita di Banjarmasin punya Bang Sukaryadi atau biasa dikenal dengan Lolo Biru ya, sorry banget ya Mas, jadi nomor 7 gitu ya. Oke, nah tapi kita bisa melihat bahwa ini bisa kita upayakan dengan mengemphasize atau menyoroti atau berusaha memaksimalkan apa yang kita punya. Solo tidak bisa menjadi kota yang paling hits desainnya atau menjadi kota yang paling maju secara teknologi, itu sulit. Maka kita berusaha menjadikan Solo itu sebagai kota yang paling nyaman. Dan ini berhasil kita raih selama 2 tahun berturut-turut, dari 2017, 2018. Lanjut berikutnya.
Ya, sama. Ini adalah peringkatnya, dasar penilaiannya, semuanya ada. Kita masuk dengan kota yang paling nyaman juga, kota Surakarta ya. Survei dilakukan di 26 kota dan di 19 provinsi. Kita lanjut slide berikut. Nah, teman-teman, ini kita bicara Solo saat new normal ini ya. Global pandemik ini tidak bisa tidak akan memukul semua kita. Semuanya akan memukul, namanya juga global ya. Tetapi pertanyaan saya adalah bahwa sebetulnya apakah teman-teman yakin ada hal yang baru di dunia ini? Kalau saya tidak yakin ya. Saya selalu mengatakan there is nothing new under the same sun ya. Jadi tidak ada lagi hal yang baru di bawah sinar matahari yang sama ini, sudah tidak ada hal yang baru. 100 tahun yang lalu teman-teman ada sebuah flu Spanyol yang luar biasa. Namanya flu Spanyol, yaitu flu pandemik global yang luar biasa yang hampir meluluhlantakkan hampir seluruh bagian dari dunia. Nah, apakah pada saat itu kita yakin bahwa Indonesia tidak terjangkit? Ya, itu satu pertanyaan, ya kan? Nah, kenapa kok pada saat itu kita semuanya tidak panik? Ya, saya rasa karena 100 tahun yang lalu belum ada sosial media ya, belum ada sosial media yang sedemikian hebohnya, belum ada teknologi yang sedemikian cepat membagikan informasi, itu belum ada. Tapi sebetulnya bisa jadi 100 tahun yang lalu pun kita sudah mengalami. Dan terbukti sekarang yang bisa saya yakinkan kepada semua teman-teman adalah kita semua pada siang hari ini ada ber-21 ya, duduk di dalam ruangan ini, dalam Zoom ini bersama, ngobrol, diskusi mengenai masa depan kearifan lokal kota. Berarti apa? Berarti ke civilization atau kebudayaan manusia bertahan, teman-teman. Kita menang karena kita hari ini bisa duduk bersama di dalam ruangan ini, ya, di dalam ruangan maya ini. Berarti kita mengalahkan pandemik itu 100 tahun yang lalu yang terjadi. Jadi saat ini saya selalu mengatakan badai pasti berlalu, ya. Cuman masalah waktu, kapan, ya. Sementara kita menunggu badai itu pasti berlalu, apakah kita mau berdiam diri? Nah, saya rasa tidak layak kalau kita berdiam diri. Ini yang dilakukan Solo, teman-teman, saat ini. Kami melakukan gerakan yang beberapa bersama teman-teman yang namanya Solo Art Movement. Bisa kembali ke slide berikutnya. Ini udah slide terakhir ini. Mohon maaf, tadi slide berikut. Slide sebelumnya, maaf. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada logo di belakang yang warna merah itu tulisannya SAM, Solo Art Movement. Bentuk kegiatannya apa, teman-teman? Kami membawa semua UMKM yang lolos kurasi, jadi kami kurasi dulu UMKM yang, terutama UMKM itu rata-rata UMKM itu hampir 90% UMKM kita itu adalah kreatif, ya. Jadi ada keterlibatan dalam hal workshop, itu pasti ada. Bukan pabrikasi. Nah, karena itu kami melihat ini merupakan satu unsur yang menarik. Jadi kami undang teman-teman yang semuanya yang ada dan kami kurasi setiap minggunya atau setiap 2 minggu sekali. Kami saat ini kembali ke 2 minggu karena kemarin rencana 1 minggu, tetapi karena terjadi perkembangan daripada kebijakan pemerintah dan sebagainya, kami batasin lagi menjadi 2 minggu sekali. Kita adakan gerakan ini, Solo Art Movement, yang dimana kita undang semua pelaku UMKM yang terlibat, yang lolos kurasi, untuk berpameran, tapi bukan sekedar bawa barang. Yang kita wajibkan, teman-teman, karena tempatnya ini adalah sepanjang koridor Ngarosopuro, terbuka. Jadi kita benar-benar di tempat terbuka, ya, boleh ada yang di bawah pohon, teman-teman nanti bisa lihat, nanti ada foto-fotonya ada beberapa di jejaring sosial media banyak, ada juga yang ada di bawah kayak bawa meja sendiri kayak warung, ya. Mereka dibebaskan berkreasi, kami hanya menyediakan space-nya. Dan kemudian apa yang kita wajibkan adalah mereka ini harus menyelenggarakan workshop, ya. Jadi mereka itu harus bekerja. Intinya selama pameran itu mereka hanya memindahkan pekerjaan mereka yang selama ini mereka kerja di rumah, sekarang kerja di luar, supaya semua orang bisa lihat dan termotivasi untuk bergerak. Nah, ini adalah sebuah perjuangan kecil yang kita coba rintis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang kita lakukan melalui teman-teman yang tergabung di Solo Creative City Network di Solo. Ya, lanjut ke slide penutup. Ya, teman-teman, ini adalah cover daripada
recording saya yang belum di-launching, belum berhasil di-launching sampai sekarang karena belum ada yang mau mendanai ya. Tapi saya yakin ya bahwa badai pasti berlalu. Ya, jadi teman-teman juga harus meyakini itu semua, dan kita tidak mungkin sebagai orang kreatif kita hanya berdiam diri menunggu badai terus kita enak-enakan di rumah aja, tidak mungkin. Jadi mari kita bergerak bersama. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lilik, terus sekali ya. Saya nggak kayak lihat slide, saya jadi dengerin Pak Lilik cerita jadinya ya, tentang bagaimana Solo kreatif bergerak gitu sampai menginisiasi kegiatan-kegiatan meskipun di masa pandemi. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat insan kreatif semua. Terus juga selamat untuk bahaya ke Solo nggak mau pulang lagi kayak gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Lili, terima kasih atas sharingnya. Selanjutnya kita punya Bang Yudi Suhairi. Nah, Bang Yudi Suhairi ini selaku Sekjen Komite Bang. Yang tadi juga sudah disebut Pak Lili bahwa Kota Palembang itu merupakan salah satu kota ternyaman juga. Oke, silahkan Bang Yudi untuk sharingnya. Saya berikan waktu 10 menit. Boleh dimulai. Terima kasih Mbak Stevi dan juga Batam Community Network sudah mengundang kami di sini, Komite Ekonomi Kreatif Kota Palembang, untuk sharing beberapa sharing sama teman-teman di sini juga. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang mungkin sudah saya kenal juga, ada Mas Lili, ada Mas Greg ya, ada Mas Greg, ada Mas Trino tadi, ada Mas Trino, ada ya teman-teman yang lain. Salam sehat-sehat ya semuanya. Sebelum saya masuk ke ada paparan singkat, saya ingin mencoba untuk menampilkan ada video pendek. Nanti saya akan coba sharing mengenai kuliner unggulan Kota Palembang yang dalam hal ini adalah pempek Palembang ya. Ada tentang kesejarahan dan juga nanti latar belakangnya pada masa dahulu gitu. Sebentar, ini saya lagi connect dulu ke Google Drive. Atau ada dari admin bisa untuk menampilkan video dari saya. Oke, Bang Yudi, boleh sebentar kita... Oh ya, bentar. Pak Trino, karena kita mau ganti share. Oh, sudah bisa, Pak Yudi? Bisa. Oh ya udah, kalau Pak Yudi bisa silahkan. Pak Yudi, ini videonya belum bisa kita lihat. Pak Yudi, ini videonya belum bisa kita lihat.
Apa boleh kita bantu Pak dari panitia, tapi kita masuk ke pembicara selanjutnya dulu sebentar. Ya Pak Yudi. Sepertinya Pak Yudi nggak kedengaran ya, atau lagi dengerin musik kali ya. Halo Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi, halo. Masih terkoneksi dengan kita? Pak Yudi. Halo, Pak Yudi. Oke baik, mungkin karena ada kendala dan harus ditampilkan videonya, kita ke narasumber berikutnya dulu ya. Nanti dari tim panitia akan membantu untuk menampilkan videonya. Selanjutnya ada Bang Trino Junaidi. Nah ini adalah Ketua Ruang Muda Kreatif Singkawang. Singkawang ini di Kalimantan, jauh sekali ya, tapi nggak apa-apa karena kita Indonesia dan kita bisa bergabung di Zoom ini. Seperti yang tadi Pak Lili bilang, ya, kita bersama-sama. Katanya Bang Trino ini lebih senior dari Pak Lili. Pak Lili komplain sama saya dibilang tua katanya. Seperti itu. Beda setahun, Mbak. Oh, luar biasa sekali. Tapi kalau masuk seumuran ya. Memang betul-betul itu wajahnya wajah-wajah ya, wajah-wajah junior. Pak Lili nggak mau dibilang senior soalnya. Silahkan Bang Trino yang jauh-jauh dari Kalimantan untuk bisa memberikan kita inspirasi. Waktunya 10 menit, silahkan. Terima kasih Mbak Stevi kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman Batam Community Network memberikan saya kesempatan. Halo teman-teman SCCN, Bang Yudi, maaf ya duluan. Ya, ada Mas Rio juga, Mas Greg, Pak Wapres, dan yang lainnya, Mbak Elmi. Saya ada video dari, bisa ditampilin videonya, Mbak Elmi, panitia. Berbagai suku dan bahasa, indah alam wisata. Bukan hanya sekadar kata, damai dan bahagia, tapi ini nyata. Disinilah toleransi yang sebenarnya, di festival kebanggaan semua, di kota Singkawang. Mari semua kita bergandengan tangan, buktikan pada dunia kita mampu berkarya. Mari semua
Halo, dengeran ya? Ya, Ya, itu salah satu cuplikan video kegiatan tahunan di Kota Singkawang, peringatan Cap Gome 2020. Jadi mengapa saya tampilkan video itu, dia memberikan gambaran gitu, Kota Singkawang sangat multi etnik. Kita hampir 60% itu sukunya Tionghoa, yang lainnya ada Dayak, Melayu, dan yang lainnya di Kota Singkawang, sangat multikultural. Jadi tahun 2019 Kota Singkawang menjadi kota salah satu nomor 1 kota tertoleran di Indonesia. Sebelumnya teman-teman di sini mungkin sudah ada yang pernah ke Singkawang belum? Mungkin belum kali ya. Jadi Kota Singkawang itu terletak di Kalimantan Barat. Kalau dari Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, itu sekitar 3 jam perjalanan darat menuju Kota Singkawang. Itu terletak di sebelah utara kota Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sebelah, ya sebelah utara betul. Jadi kami di sini sangat terbantu selama kami bergabung dengan ICCN, Indonesia Creative City Network. Kang Vicky mempercayakan saya juga sebagai Korda, Koordinator Daerah Kalimantan 2. Kalimantan 1 Mas Ani, Kalimantan 2 saya, yang di bawah saya itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini ada 14 kabupaten kota, seperti itu. Karena berjejaring dengan banyak komunitas di luar, termasuk dengan ICCN, jadi cukup memperkaya kami untuk membangun dan memajukan teman-teman komunitas yang ada di Kota Singkawang. Saya dipercaya juga sama teman-teman di Kota Singkawang ini sebagai Ketua Ruang Muda Kreatif Singkawang, atau disingkat dengan Rumaksi. Itu sudah berdiri hampir 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Ini bentar lagi kita mau ulang tahun, yang dimana kami mewadahi 8 subsektor yang ada di Kota Singkawang. Salah satunya itu subsektor unggulan kami, subsektor film. 3 tahun ini kami melahirkan film panjang itu hampir 120 sekian untuk Kota Singkawang dan kabupaten sekitarnya. Jadi film panjang, bukan film pendek, film panjang, dan bentuknya itu industri gitu. Jadi teman-teman bikin film itu memang untuk dijual kembali, bisa ditayangkan di bioskop-bioskop lokal, dan juga bisa dijual dalam bentuk DVD. Seperti itu kalau di Kota Singkawang. Nah, karena kami di komunitas melihat potensi film ini cukup mumpuni, cukup bagus, jadi kami juga mendorong pemerintah di Kota Singkawang ini untuk membentuk komisi film daerah bersama dengan dinas-dinas yang terkait. Nah, ini dalam proses, mudah-mudahan sebulan 2 bulan ini sudah ada hasil, yang tujuannya nanti bisa mengajak investor ataupun produser-produser dari kota lain, nasional ataupun internasional, untuk syuting di Kota Singkawang, agar bisa membantu mempublikasikan Kota Singkawang lebih keluar, seperti itu. Suara saya bagus ya, kedengarannya ya? Jelas ya, Mbak Stevi? Jelas ya? Rino. Ya, jelas ya, Mas? Oke. Jelas. Ya, jelas. Nah, jadi film ini kami jadikan sebagai subsektor lokomotif di Kota Singkawang, biar berdampak ke subsektor lainnya. Alhamdulillah 3 tahun ini kami bisa membawa teman-teman pelaku film di daerah lain, termasuk di Jakarta. Salah satunya itu yang baru-baru ini film Aruna dan Lidahnya, itu kita bawa ke Kota Singkawang untuk syuting di Kota Singkawang. Karena Kota Singkawang itu selain kulinernya cukup unik-unik karena multi etnis tadi, Kota Singkawang juga mempunyai pantai, kita mempunyai heritage yang cukup menarik, yang tahun lalu di launching buku tentang Kota Singkawang Heritage sama teman-teman komunitas. Seperti itu mungkin yang bisa saya sharing sama teman-teman yang ada di
Batam Community Network, benar ya? Batam Community Network dan teman-teman yang lainnya. Mungkin nanti kita diperkaya aja dengan diskusi mungkin atau dengan tanya jawab mungkin gitu, Mbak Stevi ya. Halo, Mbak Stevi. Mohon maaf nih nggak nyiapin slide untuk diskusinya, tapi mudah-mudahan dengan video tadi bisa menggambarkan Kota Singkawang, kota yang cukup menarik untuk dikunjungi. Mbak Stevi. Bang Trino udah sementara soalnya di tempatnya agak putus-putus sih. Sudah? Suaranya kecil banget Mbak Stevi ya. Coba saya pelan ya. Sudah? Sudah cukup? Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing, Mbak, untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke. Nanti bisa diperkaya mungkin dengan tanya jawab aja ya. Baik. Ini agak putus-putus. Apakah suara saya jelas? Kedengaran tapi kecil suaranya. Ya, kalau kayak gini kedengaran juga. Nah, ini udah, juga? Udah, bagus. Halo? Ya, iya. Ini sekarang. Didekatkan lebih bagus itu. Coba saya lepas. Sudah kedengaran? Ya. Ya, jelas sekali. Apakah sudah lebih baik? Ya. Oke. Jauh lebih bagus. Baik. Terima kasih untuk Bang Trino tadi sudah menjelaskan kalau tadi Solo adalah kota ternyaman, maka Singkawang adalah kota tertoleran. Ya, kalau nggak salah ya. Tertoleran, berarti dengan tingkat toleransi paling tinggi. Terima kasih sudah sharing. Tadi videonya juga bagus sekali. Saya terinspirasi, terharu melihat videonya bahwa masih ada bagian dari Indonesia yang sebegitu toleran lokal dan juga dengan kearifan lokal. Baik, terima kasih untuk Bang Trino atas sharingnya untuk kita semua. Kita lanjut ke Bang Yudi lagi. Mungkin dari host akan bantu untuk putarkan videonya terlebih dahulu. Terima kasih silakan, Bang Mbak. Trino, dan untuk Bang Yudi kita coba putarkan dulu video.
Oke, bisa langsung masuk ke slide paparan saya aja, Mbak. Oke, baik. Sebentar ya Mas Yudi, lagi dibantu untuk di-share-kan. Oke. Mungkin saya ingatkan kembali kira-kira waktu kita 10 menit karena mau lanjut ke sesi berikutnya. Oke, oke, ini saya coba sharing di sini tentang kuliner unggulan Kota Palembang dengan nilai kearifan lokal, tradisi dan budaya. Ini masih dalam lanjutan tahun kemarin, Palembang terpilih sebagai Kota Kreatif Kuliner Badan Ekonomi Kreatif Bekraf tahun 2019. Nah, jadi kita dilakukan monitoring dan evaluasi selama 2 tahun oleh Bekraf untuk terus melakukan pengembangan di sektor kuliner. Termasuk nanti di tahun 2021 kita mencoba untuk mengajukan pempek sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Oke, next. Slide next. Oke, ini tentang identitas Kota Palembang. Jadi Palembang disoroti tidak hanya sebagai sebuah konstruksi fisik, melainkan pula sebagai sebuah konstruksi ideologis dan identitas. Dan sangat menarik menyaksikan bagaimana tegangan antara keduanya menjadi bingkai dari perkembangan Kota Palembang dari zaman ke zaman. Sebagai sebuah kota yang lokasinya di luar Pulau Jawa, tetapi tidak terlalu dari Jawa dan juga dari Jakarta sebagai pusat kekuasaan, baik pada masa kolonial maupun pasca kolonial. Oke, next. Dan kenyataannya Palembang menduduki posisi yang unik sekaligus ambigu gitu. Identitas kota ini tidak pernah betul-betul jelas. Ia adalah sebuah kota keraton karena secara sejarah dan juga tradisional ada sebuah kesultanan di sini. Namun Palembang juga adalah kota maritim karena lingkungan geografis kota ini didominasi dan dikelilingi oleh air, bukan laut tetapi sungai, yaitu Sungai Musi gitu. Next. Sehingga kesejarahan, tradisi dan letak geografis kawasannya mempengaruhi simbolisme kota, artefak, dan juga produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Salah satunya diantaranya kuliner. Jadi selain kuliner ada juga seni pertunjukan dan juga kriya tenun yang juga turut dipengaruhi oleh kesejarahan, tradisi, dan letak geografis kawasan Kota Palembang. Next. Nah, di sini pempek sebagai makanan khas Palembang memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah panjang mengenai kehadiran pempek di Kota Palembang diyakini telah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan turut menjadi bekal bagi tentara Sriwijaya ke medan perang sebelum makanan ini menjadi makanan rakyat seperti sekarang. Nah, ini bukti arkeologis. Jadi bukti arkeologis dan juga sumber tertulis yang tua khususnya tentang pempek memang belum ditemukan. Namun dari hasil penelusuran dan riset ketika mengusulkan pempek sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sehingga ditetapkan pada tahun 2014, penelitian kami menyimpulkan pempek sudah ada jauh lebih lama daripada cerita populer mengenai pempek yang telah berkembang seperti sekarang gitu. Jadi kesimpulan bisa dilihat dari isi prasasti Talang Tuo yang bertanggal 23 Maret tahun 684 Masehi. Ya, ini prasasti ini mengenai pendirian Taman Sri Ksetra atas perintah Raja Sriwijaya Dapuntahiang Srijaya Nasa. Nah, dari hasil terjemahan sejarawan sekaligus arkeolog Perancis Georges Cudes pada tahun 1930 yang tertuang di dalam buku Kedatuan Sriwijaya edisi kedua tahun 2014. Di situ menyebutkan bahwa prasasti itu berisi instruksi Raja Sriwijaya untuk menanam sejumlah tanaman atau pohon di Taman Sri Ksetra agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu jenis tanaman yang diperintahkan untuk ditanam adalah sagu. Nah, bahkan
perintah penanaman sagu itu tertulis pada baris kedua dari 14 baris isi prasasti Talang Tuo. Nah, perintah menanam sagu itu diduga karena masyarakat Palembang pada saat itu mengkonsumsi sagu sebagai makanan utamanya gitu. Nah, dari keberadaan bahan sagu serta ikan yang melimpah dari kawasan sungai di Palembang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai makanan utama pada masa itu, sehingga lahirlah kelesan atau pempek pada masa itu sebagai makanan sehari-hari yang terus akhirnya sampai sekarang mengalami transformasi hingga saat ini. Nah, dengan karakter masyarakat yang gemar makan dari hasil perairan atau sungai atau laut, maka pempek terus menjadi makanan favorit di Palembang. Jadi pempek menjadi salah satu makanan mewah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1659 sampai 1823 gitu. Nah, saat itu pempek hanya menjadi sajian di lingkungan keraton kesultanan. Tapi lama-kelamaan pempek menyebar luas di masyarakat dan kemudian statusnya sebagai makanan mewah tetap terjaga gitu. Sejauh ini masyarakat di Kota Palembang pada hari raya merasa malu kalau seandainya mereka tidak menyediakan pempek sebagai makanan di hari raya gitu. Next. Kemudian kita masuk ke pempek sebagai lambang budaya dan keterbukaan warga Palembang gitu. Dengan sejarah panjangnya, pempek telah menjadi lambang budaya dan juga keterbukaan orang Palembang. Meski pempek lahir dari dapur orang Palembang, tapi keberadaan pempek tak lepas pula dari akulturasi antara budaya lokal Melayu dan Cina gitu. Pempek berbahan ikan yang diperkirakan baru muncul pada akhir era Sriwijaya, di mana pada saat itu Palembang banyak dihuni oleh orang-orang Cina gitu, mulai dari pedagang, pelaut, dan terutama anak buah kapal armada Laksamana Cheng Ho yang tidak kembali lagi ke negeri asalnya Cina gitu. Nah, ini mungkin slide terakhir, Pak, itu next. Jadi kehadiran para pelaut dari Cina akhirnya banyak menularkan inspirasi kepada warga setempat, terutama dalam bidang kuliner gitu. Antara lain pengolahan ikan. Nah, sedangkan cuko untuk kuah pempek itu lahir dari perpaduan antara budaya Melayu dan Jawa. Karena makanan berbahan gula, khususnya gula merah, baru dikenal oleh orang Melayu setelah ada pengaruh dari Jawa gitu. Nah, sebagai terakhir yang penutup nih, saya berharap semoga kecintaan kita terhadap kota kita dengan nilai-nilai kearifannya, yang pada hakikatnya adalah bagian dari kita yang tak terpisahkan. Semoga dapat tumbuh secara lebih kukuh di diri kita masing-masing gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Yudi. Ceritanya menginspiratif sekali mengenai pempek Palembang, Ya, mengenai sama-sama. sejarah Kota Palembang juga. Kita hari ini serasa keliling Indonesia, mulai dari Batam, kemudian kita ke Solo, kemudian kita ke Singkawang, dan kita berakhir di Kota Palembang. Baik, kalau karena sudah melewati waktunya, jadi kita tidak ada sesi diskusi. Saya hanya ingin mengambil sedikit kesimpulan di sini atau saya rangkum dari para narasumber yang sudah memberikan paparannya bahwa di sini bagaimana Kota Batam membangun kotanya dengan kearifan lokal melalui adanya lembaga adat Melayu, kemudian kampung tua, kemudian juga monumen-monumen. Selanjutnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk perencanaan kota, dan juga ada bagaimana mengaktifasi Solo sebagai kota ternyaman, juga membuka ruang-ruang kreatif di kota Solo. Selanjutnya juga ada
dari Singkawang tadi, bagaimana Singkawang menjadi kota tertoleran di Indonesia dengan berbagai budaya yang ada di sana, dan ditutup dengan cerita bagaimana pempek Palembang, sejarahnya, kemudian sejarah Palembangnya, ditambah videonya yang dari tadi saya baca komennya itu adalah, wah kepingin sekali gitu kan, andaikan kita bersama tentu sudah pasti akan kita cicipi bersama-sama. Baik, terima kasih untuk para panelis di sesi ini, Membangun Kota dengan Kearifan Lokal. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf apabila selama sesi yang saya pandu ini ada kekurangan. Sehat selalu, kita sampai bertemu di suatu saat setelah pandemi selesai, kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.